Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sobat PBSB Friends dimanapun Anda berada. Nama saya kembali di tutorial seputar informasi-informasi terkait beasiswa yang ada di Indonesia. Baik, pada sore hari ini saya akan berbagi mengenai informasi program beasiswa santri berprestasi tahun 2024 yang telah dibuka pada tanggal 3 Juli kemarin sampai dengan tanggal 14 Juli 2024. Sebelumnya saya akan share screen-kan mengenai buklet ya ataupun panduan informasi yang ada di program PBSB tahun 2024 ini. Yang pertama, apa sih program beasiswa santri berprestasi ini? Jadi program PBSB ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah kita, yakni dalam hal ini Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP ataupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang merumuskan sebuah program, yaitu untuk studi lanjut baik S1, S2, dan S3. Yang dikhususkan lagi yaitu untuk para santri di seluruh penjuru Indonesia. Yang pertama adalah telah kita ketahui bersama bahwa santri di Indonesia itu merupakan sebuah local wisdom ya, kearifan lokal bagi negara kita yang mana santri itu harus dipelihara ya. Karena biar bagaimanapun juga dahulu ketika zaman kemerdekaan, santri dan para kiai terlibat di dalamnya dalam rangka memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka pemerintah dalam hal ini mengupayakan dan mengapresiasi hasil ataupun perjuangan para santri sehingga dicetuskanlah program PBSB ini. Sebelumnya memang di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada ya. Dan untuk di tahun 2024 saat ini pemerintah telah membuka dan meresmikan bahwasannya PBSB ini diperuntukkan untuk para santri di seluruh Indonesia. Dan perlu diketahui bersama teman-teman bahwa PBSB ini ada 3 jenjang ya yang dirumuskan oleh pemerintah, yaitu peruntukannya untuk jenjang S1, S2, dan S3. Selanjutnya jenis beasiswa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa PBSB ini diperuntukkan untuk santri yang hendak melanjutkan perguruan tingginya baik S1 dengan estimasi waktu 48 bulan dan program magister ataupun S2 paling lama 24 bulan dan yang program doktoral atau S3 paling lama 48 bulan. Nah, itu sedikit informasi secara general terkait program PBSB tahun 2024 ini. Kemudian pilihan program dari urutan pertama sudah dijelaskan bahwa peruntukannya untuk S1 dan S2 serta S3. Nah, pilihan program dari masing-masing jenjang ini ada ketentuan masing-masing ya teman-teman. Yang pertama untuk S1, S2, dan S3 itu berlaku dalam negeri. Ya, berlaku untuk di dalam negeri. Program umum sebagaimana dimaksud adalah beasiswa penuh untuk program jenjang S1, S2, dan S3 dalam negeri pada perguruan tinggi atau mitra yang tergabung dalam program PBSB ini. Kemudian yang kedua adalah program double degree ataupun marhalah saniyah Ma'had Ali, yaitu berarti mempunyai 2 gelar ya. Yang pertama itu ketika dia menjalankan studinya di dalam negeri,
yang kedua yaitu di luar negeri. Dalam hal ini yaitu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Nah, setelah mahasantri menyelesaikan studi selama 1 tahun di Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, selanjutnya mahasantri akan mengikuti studi selama 1 tahun di Ma'had Ali. Jadi 2 tahun itu untuk S2, 1 tahun untuk di UPSI, dan 1 tahun lagi di Ma'had Ali. Kemudian untuk program S2 lagi ada namanya program Universitas Jordania. Jadi para santri boleh mendaftarkan, silahkan apply sesuai keinginan kalian masing-masing, sesuai ketentuan yang berlaku dalam program PBSB tahun 2024 tadi. Sasaran penerimaan memanfaat yang diaturkan oleh pemerintah yaitu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah Satuan Pendidikan Muadalah ataupun SPM. Yang kedua Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Yang ketiga Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ataupun PKPPS. Keempat Madrasah Aliyah Swasta (MAS), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan ataupun terintegrasi dan berada di lingkungan pesantren yang menjadi bagian dari pada pesantren. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Oh, saya lulusan SMK, oh saya lulusan SMA, tidak masalah. Yang terpenting SMK ataupun SMA-nya teman-teman semuanya itu masih berada di naungan pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang kelima, sasaran manfaatnya adalah Ma'had Ali. Itu sudah jelas ya. Kemudian ada komponen apa saja sih dalam program beasiswa PBSB tahun 2024 ini? Yang pertama adalah biaya pendidikan. Tentu itu hal yang menjadi fundamental ya dalam setiap program, apapun bentuknya, apapun program beasiswanya, itu pasti peruntukannya yang nomor pertama adalah komponen ataupun biaya pendidikan. Yang kedua adalah, sebelum lanjut kedua, biaya pendidikan ini ada beberapa hal ya yang termasuk di dalamnya ataupun include. Yang pertama yaitu biaya pendaftaran. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan bagaimana saya untuk mendaftar, bagaimana untuk mendapatkan formulirnya, itu sudah ditanggung sama pemerintah ataupun penyelenggara pada program PBSB ini. Yang kedua adalah biaya matrikulasi untuk jenjang S1. Ya, jadi biaya matrikulasi itu adalah diberikan kepada mahasantri atau rekrutmen tahun 2024 1 kali selama menempuh perkuliahan dengan nominal berbeda-beda sesuai ketetapan perguruan tinggi atau mitra kerjasama dari PBSB tersebut. Kemudian ada lagi biaya pendidikan termasuk di dalamnya UKT ataupun SPP ya. Jadi seluruh PTN perguruan tinggi mitra itu menentukan UKT-nya masing-masing, menentukan SPP-nya masing-masing. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait biaya-biaya tersebut. Kemudian juga ada yang kedua biaya tunjangan. Tunjangan ini ada 3 ya. Pertama transportasi, tiket datang ataupun perpulangan. Jadi teman-teman ketika datang di perguruan tinggi yang teman-teman pilih, nah itu pasti transportasi jarak dari rumah teman-teman sampai kepada tempat perguruan ataupun tempat studi teman-teman itu sudah ditanggung oleh penyelenggara. Kemudian yang kedua adalah biaya kedatangan ataupun settlement allowance untuk jenjang S2 dan S3. Jadi mohon maaf teman-teman, untuk S1 itu tidak mendapatkan biaya kedatangan. Tapi jangan berkecil hati, di komponen-komponen yang lain juga masih banyak. Nah, itu untuk tunjangan. Yang ketiganya biaya tunjangan adalah biaya tunjangan buku. Jadi untuk membantu para mahasantri meringankan kebutuhan pembelian kitab ataupun buku ya yang digunakan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian juga ada LA, living allowance ataupun biaya hidup. Jadi biaya hidup itu digunakan untuk meringankan kepada para awardee nantinya dalam